Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana habibina qulubina syafi'ina abal qasimi Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ajil farjahum. Wal a'immatal ma'sumin siyama baqiyatullahi fil ardi. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma salli ala Fatimah wa abiha wa ba'liha wa baniha wa sirril mustauda'i fiha bi'adadi ma ahata bihi ilmuk. Salam sejahtera kepada semua teman-teman sekalian, adik-adik saya, kakak-kakak, ibu-ibu yang saya cintai. Alhamdulillah kita masih diberikan kesempatan, hidayah dan inayah oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita masih bisa mencari ilmu, duduk bersama di majelis ilmu walaupun dengan online. Sebelum saya memulai pembahasan yang akan saya bawakan hari ini, saya ingin menyampaikan uh, pembahasan yang telah berlalu untuk sekedar mengingatkan. Jadi saya juga mau minta tolong nih sama ibu-ibu sayangku yang tercinta di peserta, bisa enggak kalau memungkinkan kameranya dinyalakan, tapi jangan suaranya dinyalakan ya, jangan mic-nya dinyalakan karena kadang eh, membuyarkan konsentrasi, konsentrasi kalau nyalakan mic-nya. Iya, kalau memungkinkan, terima kasih banyak. Jadi kita bisa terkesan eh, berbicara berhadapan, bukan kita tidak dibatasi lagi dengan online. Kalau bisa kameranya dinyalain ya, ibu-ibu sayang. Ya, hari ini saya diberi kesempatan oleh panitia untuk membawakan pembahasan tentang pendidikan remaja yang beriman kepada Imam Mahdi 7 tahun kedua. 7 tahun kedua berarti eh, 7 sampai 14 tahun. Nah, pembahasan kita yang ada pada saat ini tentang Imam Mahdi Mahdawiyah itu dibahas dan teman-teman kita para ustazah di IPUM telah dan termasuk teman-teman di Indonesia telah berupaya sedemikian rupa untuk menjelaskan, memaparkan bukunya ini ya. Buku yang kita bawakan hari ini pada Muntajibin, hari ini adalah buku tentang muntajibin. Tarbiyat Mahdawiyat dalam keluarga. Jadi alhamdulillah teman-teman, saudara-saudara saya telah berusaha sedemikian rupa untuk menerjemahkan buku ini yang dipaparkan lewat PowerPoint. Beliau menerjemahkan beberapa buku ini sampai terakhir. Jadi saat ini saya menyampaikan pembahasan terakhir 7 tahun kedua dan insya Allah Kak Endang akan menyampaikan 7 tahun ketiga. Jadi buku ini di samping dengan sumber-sumber ilmu lainnya dan buku ini telah kita terjemahkan dan atas ide dan saran dari Kakanda kita Kak Endang akan diterjemahkan dalam bentuk buku dan insya Allah kan bisa dipergunakan oleh teman-teman sekalian yang ada di Indonesia. Materi pertama kita pada hari pertama itu telah kita bahas tentang sekitar pandangan tentang Mahdawiyah dan relasinya dalam keluarga, potret keluarga dalam Islam, pendidikan Mahdawi yang ideal, dan prinsip-prinsip yang mempengaruhi dalam pendidikan. Dan yang keempat itu pilar-pilar pondasi keluarga dalam proses pendidikan Mahdawiyah sebelum lahir. Ini telah dijelaskan pembahasan kemarin dan masa kanak-kanak sampai 7 tahun pertama. Ini juga telah dilalui bersama dan saat sekarang ini adalah hari keempat pendidikan 7 tahun kedua dan pendidikan 7 tahun ketiga. Ya, jadi eh, kita akan membahas bersama bahwa mungkin saya sekedar mau mengantar bahwa eh, dunia kita saat sekarang ini, di mana sesuai dengan
hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahwa dunia ini tidak akan pernah tidak akan pernah uh, kosong oleh hujah Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya bahwa apa? Bahwa dunia ini selalu ada pemimpin pemimpin soleh, pemimpin yang maksum dari Allah Subhanahu wa taala. Baik itu mulai dari Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai ke imam pelanjut beliau Amirul Mukminin alaihi salam. Terganggu internetnya mungkin, Ustazah. Kenapa dikatakan seperti Oh, iya. itu? Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahwa dikatakan bahwa imamah hujjah Allah Subhanahu Wa Taala yang dimana dengan kehadirannya akan memenuhi bumi ini dengan keadilan. Nah, ini dikatakan oleh uh, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan dikatakan juga bahwa di bumi ini terdapat 12 imam yang dimana diawali oleh Amirul Mukminin Ali alaihissalam dan yang ke-12 adalah Imam Mahdi ajallallahu taala farjahus syarif yang ada di bumi ini dan di hadis tersebut ini ada di hadis Kafi dan di Kamaluddin juga akan kasih ini dikatakan juga bahwa dia ada pada saat sekarang ini seperti juga kita meyakini kita berziarah ke Imam Hussein, kita meyakini Imam Hussein ada. Apa dalilnya? Ya, yang dikatakan bahwa Bismillahirrahmanirrahim dikatakan wala tahsabanna alladzina qutilu fi sabilillah bal ahya. Apakah kamu mengira bahwa imam yang syahid itu meninggal? Nah, dia hidup dan memakan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Tetapi Imam Mahdi belum meninggal dan dia ada di sekitar kita. Jadi keberadaan Imam Mahdi pada saat ini adalah uh, matahari yang tertutup awan. Jadi matahari bagaimanapun bentuknya ketika misalnya berawan, kita tetap merasakan kehangatan matahari tersebut. Nah, wujud dari Imam Mahdi saat sekarang ini adalah seperti matahari di balik awan. Bukan berarti bahwa dengan dia, dengan zohir mata saat sekarang kita ini, kita tidak melihatnya, tetapi Imam Mahdi ada di sekitar kita cuman karena Allah sengaja melindungi melewati Ustazah Erna suaranya hilang. suaranya ada, Iya, kamera ya, juga ada, ada. kameranya ada. Oh iya ya, Iya, ya minta maaf. Jadi dikatakan bahwa jangan kalian merasa sendiri di muka bumi ini karena keberadaan Imam Mahdi mengetahui kondisi kita, mendoakan kita, dan tahu apa yang kita rasakan saat sekarang ini, apakah kita bergembira atau kita bahagia itu ataupun dalam keadaan sedih itu Imam Mahdi sendiri mengetahui dan ketika kita melakukan dosa akan menjauhkan kita kepada Imam Mahdi. Begitu juga sebaliknya ketika kita melakukan perbuatan yang positif, beramal soleh akan mendekatkan kita kepada Imam Mahdi ajallahu farjahus syarif. Nah, yang pertama saya akan membahas bahwa masa remaja usia 7 tahun hingga 14 tahun ini dikatakan bahwa masa di mana masa ini adalah masa dalam bahasa Parsi dikatakan dorone orome kabla astufon, yakni masa ketentraman sebelum badai. Jadi masa 7 tahun sampai 14 tahun itu dianggap sebagai periode ketentraman sebelum badai karena ini ada tahap-tahap di mana seorang anak mulai mengalami perubahan fisik,
fisiologi yang akan mengarahkan pada masa remaja, yang dimana pada periode anak-anak ini biasanya masih berada dalam keadaan yang relatif labil, ya. Jadi bahasa Polisi dikatakan buhrone huwiyat. Jadi seperti krisis identitas, tekanan sosial dan sebagainya. Nah, ini adalah periode ketika seorang anak itu mulai memperoleh lebih banyak kemandirian emosional, perubahan fisik dan mental mulai muncul pada diri anak tersebut. Nah, beberapa prinsip penting dalam tarbiyah keluarga Mahdawiyah, ini poin-poin penting yang saya jelaskan di sini. Dikatakan bahwa pertama, bagaimana kita sebagai pendidik, kita sebagai orang tua mendidik anak kita yang 7 tahun kedua ini dengan memberikan pemahaman tentang Mahdawiyah. Jadi memberikan pemahaman di sini dengan Mahdawiyah, yaitu dengan bahasa yang sederhana sehingga dia memahami bahwa kita ini dengan kita meyakini Allah Subhanahu wa taala, dan dengan kita meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala mengirim imam maksum untuk bumi ini, sehingga kita memberikan bahasa sangat sederhana untuk hati dari anak kita ini bisa menyambungkan kepada Imam Mahdi ajallahu taala farjahu syarif. Yang kedua adalah semangat penantian. Jadi semangat penantian ini bisa anak kita bisa dapatkan dari keluarga atau orang tua itu sendiri. Jadi di mana terkadang saya memberikan contoh, ya, terkadang misalnya kita mau kedatangan tamu di rumah, kita kedatangan tamu, otomatis kita membersihkan semua rumah. Kita tidak ingin rumah kita kotor. Padahal orang biasa ini yang mau datang ke rumah kita. Jadi bisa kita bayangkan misalnya kalau seorang presiden misalnya yang datang, kita pasti kelabakan, pengen yang terbaik kita persembahkan buat tamu kita. Nah, tamu kita yang akan datang ini, tamu kita yang akan zuhur ini adalah Imam Maksum, keturunan dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang akan hadir di muka bumi ini. Apakah kita tidak mempersiapkan sesuatu untuk menyambutnya? Otomatis kita akan melakukan sesuatu. Nah, apakah cukup dengan kita mempersiapkan itu dengan membuat kue misalnya, membersihkan rumah misalnya? Nah, Imam Mahdi ajallahu farjahu syarif akan datang ke muka bumi ini dengan dengan kedatangan beliau, keadilan akan dipenuhi oleh bumi ini, kemakmuran akan dipenuhi oleh bumi ini. Bagaimana kita bisa menyambutnya dengan tazkiyatun nafs, dengan melakukan gerakan-gerakan positif, dengan melakukan kegiatan yang mempermudah kezuhuran Imam Mahdi. Jadi ketiga adalah di sini kita bisa melihat ketiga itu adalah akhlak akhlak kemanusiaan, keempat keadilan sosial, bagaimana kita mengajarkan anak-anak ini, mengajarkan tentang dia peka terhadap sosial. Yang kelima adalah perhatian tentang doa dan ziarah. Jadi doa dan ziarah juga sudah sangat dijelaskan oleh pemateri Ustazah Nurmin kemarin, dan mungkin sudah tidak perlu saya berpanjang lebar lagi, yang dimana salah satu doa ziarah yang ditekankan untuk kita baca untuk menjalin hubungan batin kepada imam kita adalah doa ahad, yang dimana doa hati itu dimulai di situ, Allahumma rabban nurul azim wa rabbal kursiyir rafi. Jadi di situ bagaimana mengagungkan kebesaran Allah Subhanahu wa taala, mengagungkan apa-apa yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, setelah itu di bawah setiap dari doa itu dijelaskan bahwa bagaimana kezuhuran Imam Mahdi, bagaimana kita bisa berkhidmat pada pemerintahan Imam Mahdi. Jadi ini sangat bagus dan sangat ditekankan kalau bisa keluarga, kita sebagai orang tua pendidik mengajarkan kepada anak-anak kita untuk memberikan contoh. Jadi di sini yang paling penting di sini adalah bagaimana kita mengamalkan, bukan memerintahkan di sini. Karena keadaan psikologi anak 7 tahun kedua ini sangat labil. Jadi kita perlu memberikan contoh ideal
contoh ideal dengan amalan, bukan dengan memerintahkan kepada dia. Karena 7 tahun awal itu dia masih dalam bentuk dikatakan di situ bahwa Sabah sini, jadi dia raja yang harus didengar. Nah, 7 tahun kedua ini dia harus bersifat sebagai apa? Anak itu adalah abde. Jadi kita harus membuatkan program kerja atau mengaturkan program beliau sehingga dia bisa mengetahui bahwa hidup yang ada sekarang ini adalah bukan hidup yang cuma-cuma dan memang sudah diatur dan kita harus melakukan kedisiplinan. Nah, bagaimana kedisiplinan ya kita bahas selanjutnya. Nah, yang keenam yang menciptakan ruang untuk aktivitas sosial dan budaya. Ini bagaimana caranya? Jadi kita sebagai pendidik dan orang tua, bagaimana kita melakukan di ruang kecil kita keluarga, dengan misalnya dengan kita berdoa bersama, ataukah kita bercerita tentang Imam Mahdi, misalnya bercerita tentang para imam, tentang para nabi, apakah dengan memakai Al-Quran ataukah cerita-cerita dari sejarah dengan bahasa yang sederhana sehingga mudah dipahami oleh anak kita. Iya, next selanjutnya, Meh. Ya, jadi ini beberapa prinsip penting tarbiyat keluarga Mahdawi yang kita laksanakan. Nah, ciri-ciri masa pendidikan remaja pada yang beriman kepada Imam Mahdi, di sini dikatakan pertama menguatkan imam pada kemunculan Imam Mahdi. Jadi bagaimana kita memberikan pondasi kepada anak kita. Jadi di sini buku ini dijelaskan sangat banyak bahwa buku ini lebih ke bentuk amal, gimana kita menciptakan uh, bahwa pondasi dari pengenalan Imam Mahdi, pengenalan para maksum itu dengan iman yang kita uh, punya, yang kita miliki, iman dan ma'rifah. Ma'rifatullah, ma'rifah kepada imam, ini adalah sangat penting untuk kita tanamkan, pondasi awal untuk kita tanamkan kepada anak-anak kita. Nah, remaja pada masa ini harus mengenal tentang kezuhuran Imam Mahdi itu dari mana, seperti apa dia zuhur, kenapa mesti ada imam di bumi ini. Ini semua akan dijelaskan nanti gimana kita sebagai orang tua menjelaskannya secara sederhana dan mudah dipahami sehingga berbentuk diskusi antara anak dengan orang. Suaranya terputus-putus, Ustaz. Nah, yang kedua adalah kemanusiaan. Bagaimana anak-anak bisa pekah memaafkan misalnya atau memberi ataupun dengan bagaimana dia bisa menyayangi sesamanya. Nah, ketiga kita bisa melihat bahwa uh, fenomena saat sekarang ini, bagaimana anak-anak bisa memahami dan mana musuh dari musuh-musuh yang ingin menghancurkan Islam itu sendiri, mana teman yang harus dia temani, yang harus dia bergaul di lingkungannya. Ini juga kita bisa mengenalkan kepada anak remaja kita bahwa saat sekarang ini musuh terbesar Islam misalnya Amerika dan Israel yang telah menghancurkan negara Gaza dan Lebanon yang tanpa peri kemanusiaan. Ini kita bisa menjelaskan beliau tentang bagaimana nanti Imam Mahdi muncul. Jadi di sini ada dua versi ya kelompok. Jadi ada sebagian kelompok mengatakan bahwa kita tidak mau jika kita ingin Imam zuhur itu kita harus melakukan kejahatan sedemikian rupa untuk supaya Imam Mahdi muncul. Dia terpaksa muncul untuk memberantas kejahatan tersebut. Nah, kelompok kedua mengatakan bahwa nah tidak seperti itu. Untuk untuk mempersiapkan kezuhuran Imam Mahdi ya kita harus bergerak. Jadi di mana Syahid Mutahari mengatakan bahwa pergerakan atau penantian yang kita lakukan adalah melakukan gerakan-gerakan positif untuk mempersiapkan kezuhuran Imam Mahdi. Nah,
ini antara kedua ini kita di pihak mana, berarti kita harus mencari ilmu di dalamnya, mencari bahwa seperti apa bentuk kezuhurnya Imam Mahdi nanti. Jadi ada satu kelompok di satu kelas, ibu gurunya itu bertanya, eh, apakah kamu saat sekarang ini menginginkan kezuhuran Imam Mahdi? Nah, dari 20 orang lebih dari murid itu, ada 10 orang yang mengatakan tidak, kami tidak akan menginginkan dia cepat cepat kemunculannya karena dia akan datang membunuh kita semua. Nah, ini eh, menunjukkan bahwa masih ada juga pemahaman salah dalam lingkungan kita bahwa Imam Mahdi itu akan datang dan memberantas kita semua. Nah, ini salah satu penyebab hal ini adalah penyampaian medsos yang salah terhadap keberadaan Imam Mahdi. Nah, Imam Mahdi, kezuhuran Imam Mahdi nanti itu adalah dia tidak dia imam maksum. Imam Mahdi adalah imam yang menegakkan keadilan. Dia tidak akan mungkin melakukan kezoliman karena dia adalah imam yang ditunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini perlu kita memberikan pemahaman, perlu kita pahami bersama dan memberikan pemahaman kepada para remaja, anak-anak kita bahwa keberadaan Imam Mahdi di muka bumi ini sangat kita butuhkan untuk supaya memberikan ketentraman, memberikan keadilan dan memberantas kezoliman. Orang-orang yang zolim akan diberantas, bukan orang-orang mazlum. Jadi ini harus kita betul-betul mempelajari keberadaan Imam Mahdi itu seperti apa, sehingga memunculkan kecintaan anak-anak kita kepada Imam Mahdi dan melakukan gerakan-gerakan positif untuk mempercepat kezuhuran Imam Mahdi. Jadi ini dengan salah menjadi yang keempat itu dengan meningkatkan pengetahuan juga, meningkatkan pengetahuan tentang, ya nanti akan dijawab pertanyaannya, tentang budaya dan keagamaan. Ini juga sangat perlu sekali karena pondasi daripada anak-anak yang masa 7 tahun kedua ini sangat labil, tetapi kita perlu melakukannya secara bertahap sehingga anak-anak kita membuka hatinya karena anak kita itu masih maksum ya, masih polos dan belum tahu apa-apa. Cuman karena keegoan yang dimilikinya, masa ini masa labil buat mereka itu merasa mereka serba para pendidik dan orang tua untuk mendidik sedemikian rupa anak-anak kita dengan penuh kesabaran. Ya, next, Ameh. Ya, selanjutnya. Um, selanjutnya mungkin saya nggak ada. Ya, kita akan bahas selanjutnya adalah bagaimana uh, ciri-ciri masa pendidikan remaja yang beriman kepada Imam Mahdi seperti apa. Jadi gimana sih supaya anak-anak remaja kita itu bisa aktif, bisa beriman, bisa mencintai imam kita, bisa menjadikan idola, bisa menjadikan teladan Imam Mahdi, bukan menjadikan idola seperti penyanyi misalnya, yo yo yang biasa di Indonesia rock and roll dan sebagainya yang banyak menarik perhatian daripada eh, anak-anak remaja. Ini kita bisa membentuk, kita sebagai orang tua bisa memberikan pengarahan atau bisa memperlihatkan apakah bercerita ataupun mengajak beliau ke acara-acara, membentuk majelis-majelis kecil untuk bagaimana memperkenalkan para imam, terkhususnya memperkenalkan Imam Mahdi ajallallahu wajhahu syarif kepada anak-anak kita. Jadi penantian aktif di sini itu dibutuhkan dukungan dari orang tua, bekerja sama dengan anaknya ataupun lingkungannya. Jadi ini sangat penting di sini bagaimana, jadi bukan hanya menunggu misalnya kita kedatangan tamu, kita duduk aja hope sampai tamu datang untuk pintu. Nah, jadi menanti yang aktif adalah bagaimana kita melakukan kegiatan positif dengan begitu kedatangan Imam Mahdi kita beliau lebih ridho kepada kita dan kita juga lebih melapangkan dada untuk menerima kezuhuran beliau. Hope
Yang keenam yaitu teladan baik. Ini juga yang sangat diperlukan. Misalnya, saya yakin teman-teman, ibu-ibu sekalian yang saya sayangi ini sudah kelihatan bahwa ketika Arba'in semuanya pada mau ziarah ke Imam Hussein misalnya, ke Imam Ali misalnya. Nah, wujud dari Imam Mahdi ajallahu taala farjahu syarif juga di sini sangat dibutuhkan teladan karena sifat-sifat yang dimiliki oleh semua imam adalah sifat yang di bawah dari uh, Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala, jadi karena beliau adalah yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, ditunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala, otomatis sifat sifat dari Allah Subhanahu wa taala yang dimiliki oleh imam ini yang memberikan hidayah kepada masyarakat misalnya, yang mempunyai ilmu dari Allah Subhanahu wa taala yang bisa diberikan petunjuk. Jadi ini akan bagaimana kita mengarahkan remaja kita untuk mencintai dan meneladani Imam Mahdi ajallahu farjahu syarif. Yang selanjutnya, yang ketujuh adalah menguatkan harapan dan motivasi yang memperbaiki masyarakat. Jadi, bagaimana komunikasi yang interaktif antara pendidik dan orang tua di sini untuk tidak supaya anak-anak itu dengan lingkungan yang mereka hidup dan kecintaan yang dimilikinya kepada Imam Mahdi ini tidak berputus asa dengan kondisi yang ada. Misalnya dikatakan bahwa kalau mau Imam Mahdi datang ya datang aja. Ya kok enggak pastilah dia datang atau enggak. Nah, jadi ada keyakinan ketika kita yakin, misalnya kita yakin bahwa Allah Subhanahu wa taala itu pasti membantu kita. Allah Subhanahu wa taala pasti tidak membiarkan saya menderita pada saat ini. Jadi itu akan terjadi. Jadi apa yang kita pikirkan, apa yang kita rasakan, ini ketika kita mempusatkan pemikiran bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah meninggalkan kita dengan kesengsaraan, pasti dia akan selalu menolong kita, seperti halnya dia dikatakan dalam hadis bahwa termasuk hadis qudsi dikatakan bahwa saya yang akan memberikan kamu rezeki, bukan saya meminta rezeki kepadamu. Kenapa? Karena kesempurnaan yang dimiliki oleh Allah, kekuatan yang dimiliki oleh Allah. Salah satu nama dari Allah Subhanahu wa taala ya Razak. Di sini dia yakinlah bahwa Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kita rezeki sesuai dengan apa yang kemampuan kita, ya sesuai dengan kebutuhan kita misalnya. Jadi mari kita mengajak para pikir positif dan selalu mempunyai motivasi, tidak pernah berputus asa. 8. Yang kedelapan adalah menciptakan lingkungan sekolah dan pendidikan dengan ajaran yang berkaitan dengan Imam Mahdi. Ini mungkin kalau teman-teman melihat kondisi Indonesia mungkin bilang, ini gimana caranya? Kita kan di sekolah misalnya belajar umum. Jadi kalau saya melihat dari lingkungan di Iran sendiri, pelajaran tentang Imam Mahdi, tentang para imam baik dalam sejarah ataupun dalam akidah itu mereka sudah masuk di bagian dari struktur pembelajaran mereka. Jadi buku Moroko mereka telah dibahas yang seperti itu. Nah, bukan berarti kita putus asa dengan hal tersebut karena kita katakan bahwa anak saya sekolah di sekolah umum. Nah, ada jalan lain juga yang bisa kita lakukan. Misalnya teman-teman sekalian di sini yang telah belajar Mahdawiyat misalnya membentuk suatu halakah-halakah kecil, mengundang anak remaja teman-teman untuk menjelaskan hal tersebut, itu juga sama halnya dengan sekolah Imam Mahdi. Jadi pengajaran daripada pengenalan makrifah kepada imam ini tidak terlingkup, tidak tertutup hanya ruang dalam kelas saja, sekolah saja, tetapi ini kita bisa lakukan, salah satu contohnya dengan kita melakukan kelas online ini, ya. Terus, jadi ciri-ciri ini membantu untuk membentuk remaja kita. Iya, selanjutnya, Meh, Mamnun, untuk bisa beradaptasi, bisa menampilkan percaya diri dalam lingkungannya. Nah,
apa amalan atau cara-cara yang bisa kita lakukan untuk mengajak anak-anak remaja kita. Itu yang pertama yang harus kita lakukan adalah memberikan atau murabi yang cocok, pendidik yang cocok, atau pengajar yang soleh soleha ya untuk anak remaja kita. Jadi di sini harus orang tua, pendidik dan orang tua di sini harus jeli melihat bahwa anak saya ini saya ingin pondasi anak saya itu adalah pondasi keimanannya itu kuat, atau pondasi ingin misalnya anak kita mau memasukkan ke sekolah dokter misalnya, otomatis kita akan membawakan dia harus belajar bahasa yang bagus, mengenal tentang kedokteran misalnya. Nah, sama halnya juga dengan ketika kita ingin memperkenalkan anak-anak kita kepada pelajaran tentang Imam Mahdi ajallahu farjahu syarif, tentang Mahdawiyah ini, kita juga harus memberikan uh, pendidik atau mengajar yang mengarahkan ke beliau yang tentang pengenalan tentang Mahdawiyah. Jadi di sini hadisnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam berkata bahwa uh, di sini dikatakan bagaimana dia sangat menyayangkan tentang seorang ayah yang akhir zaman yang tidak memperdulikan tentang pendidikan anak-anaknya. Di sini ada hadis yang mengatakan bahwa ini terkelihatan bahwa Nabi Muhammad SAW baik pada zaman beliau ataupun pada zaman sekarang ini sangat memperhatikan bagaimana kondisi dari anak-anak kita untuk bisa lebih maju dan bisa lebih baik lagi masa depannya. Iya. Next, selanjutnya, Meh. Ya, salah satunya cara praktis yang pertama adalah uh, mengajarkan anak-anak kita untuk melakukan sholat. Jadi sholat adalah sumber utama bagaimana anak-anak itu tidak sebelum di hatinya terpengaruh dengan godaan di luar lingkungannya atau penggodaan medsos medsos sekarang ya, media sosial sekarang ini, bagaimana dalam keluarga itu kita menanamkan bahwa jadikanlah sholat dalam utama dalam keluarga itu, baik itu kita melakukan sholat secara berjamaah ataupun sholat secara sendiri misalnya, tetapi bagaimana kita melakukan sebagai orang tua menjadikan sholat itu sebagai tiang pertama dalam membangun keluarga kita, yang dimana di sini dikatakan bahwa hadis yang dikatakan ini diartikannya bahwa dan perintahkanlah keluargamu melakukan sholat dan sabar dalam mengerjakannya. Kami tidak meminta rezeki kepadamu. Ini ayat ternyata yang mengatakan, kami tidak meminta rezeki kepadamu. Kamilah yang memberikan rezeki kepadamu. Dan akibat baik adalah bagi orang-orang yang bertakwa. Jadi Allah Subhanahu wa taala bagaimanapun kondisi kita, baik itu kafir atau muslim, dia menjamin rezeki kita. Nah, kenapa tidak kita uh, lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, baik itu kita melakukan sholat di awal waktu. Jadi dengan kita misalnya mengajarkan anak-anak untuk sholat di awal waktu ini, mengajarkan kedisiplinan waktu sehingga dia bisa uh, mengatur kehidupannya bahwa uh, pagi misalnya salat subuh, salat asar dan sebagainya ini membantu kita untuk bisa hidup lebih baik karena ada kedisiplinan waktu di dalamnya. Ini dari faidah manfaat dari sholat itu sendiri, bagaimana kita bisa mengatur waktu sedemikian rupa sehingga uh, umur yang kita jalani ini bisa lebih berberkah insya Allah. Nah, ini ada manfaatnya salat di sini dikatakan bahwa bagaimana kita menjalin hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala, memperkuat hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala, kedisiplinan dan ketertiban dalam hidup. Kebersamaan itu adalah bagaimana kita membangun kebersamaan dan solidaritas dalam berjamaah misalnya. Jadi kalau anak-anak kita ngajak ke masjid untuk sholat jamaah misalnya, ini sangat penting untuk membangun ruhiyah seorang remaja. Karena dalam masa labil yang dimilikinya itu kita perlu dukungan dari luar. Nah, siapa yang perlu mendukungnya adalah orang tua itu sendiri.
pendidik itu sendiri sehingga bisa mengarahkan anak-anak remaja kita ke arah yang lebih baik. Jadi next, ya saya Wah, takut Ustazah, habis waktunya. 5 menit lagi, Ustazah. 5 menit lagi ya Allah. Ya, Siap. Strategi ya, praktis ya. lainnya adalah bagaimana kegiatan positif. Jadi memanfaatkan hari libur anak remaja dengan kegiatan positif. Misalnya di sini terkadang kita terhanyut dengan pekerjaan. Udah kita kasih aja HP anak-anak kita, kita kerja dengan sendiri kita atau mengajak bagaimana satu kali saja atau beberapa kali kita melakukan program dalam keluarga untuk kita mengatur bagaimana kita bisa hari libur itu kita bisa melakukan rekreasi misalnya dengan anak remaja kita, dengan rekreasi yang positif, dengan membuatkan program misalnya. Jadi keterlibatan orang tua di sini sangat diperlukan untuk membangun jasmani dan rohani seorang remaja. Jadi yang kedua adalah menggunakan medsos. Jadi terkadang kita karena untuk terbebas dari suara bising anak-anak, suara tangis anak-anak, suara rengekan anak-anak dan sebagainya, karena kondisi misalnya kita mungkin sudah capek bekerja, belajar misalnya, ada anak-anak lagi yang menangis yang harus diurus. Udah kita kasih aja HP. Selesai. Dia akan diam dengan dunianya sendiri. Ini sama sekali bukan solusi yang bagus. Kenapa? Karena terkadang kita lihat medsos yang tidak sewajarnya anak-anak melihat, harus dia lihat pada masa itu, sementara bukan masanya dia untuk melihat. Jadi anak-anak kondisi remaja yang 7 tahun ke atas ini belum bisa mengontrol dirinya, menjaga dirinya bahwa ini ya harus, ini saya tidak boleh melihat. Tetapi karena saya kunskowi ya, eh kunskowi apa Pernah, artinya Ustaz? Boleh? pernah juga Lupa tahu. saya. Jadi keaktifan anak. Iya, jadi keinginan, ya, makasih, keinginan tahuan anak-anak yang sangat tinggi itu mendorong dia untuk melihat lebih banyak karena memang wajar masa masa seperti itu masa alami anak-anak untuk mengetahui semuanya. Nah, kita orang tua yang sudah tahu bahwa kadang medsos itu di luar dari jangkauan yang tidak boleh sebenarnya harus dilihat anak-anak, belum masanya untuk mereka lihat, ini kita bagaimana pendidik orang tua ini bisa lebih aktif membimbing dan bagaimana supaya anak-anak menggunakan medsos ini secara positif. Jadi misalnya mengarahkan bahwa terkadang saya sangat menyayangkan banyak sekali saudara-saudara saya di Indonesia yang langsung menelpon ke saya, ini gimana anak saya sampai dia, anaknya itu umurnya sekitar 3 tahun. Dia memberikan HP karena udah capek, misalnya dia pulang kantor supaya dia anak ini tenang, dia berikan HP dan tanpa mengunci apapun dia, anak ini seenaknya membuka YouTube, melihat sesuatu ini, kita tahu bersama bahwa membuka YouTube aja sudah Masya Allah pengantarnya, sudah uh, memberikan motivasi lebih banyak kita melihatnya, memberikan rasa penasaran untuk membukanya lebih banyak lagi. Karena ini adalah godaan setan yang harus kita kikis bersama-sama untuk anak-anak bisa mengarahkan anak-anak kita ke yang lebih positif. Jadi sampai anaknya ini sakit, terkejang-kejang, ditanya kenapa dia telah nonton YouTube yang film seram katanya, film yang membuat dia itu sakit sampai sakit 3 hari karena nonton YouTube yang tidak sepantasnya. Saya sangat kecewa pada saat itu. Kenapa kau melakukannya? Kalau kamu mau memberikan HP kepada anakmu, minimal sesuatu yang tidak pantas mereka lihat itu kamu kunci, kasih PIN di situ yang hanya kamu ketahui. Katanya dia bisa membuka sampai di mana dia bisa membuka. Jadi ini peringatan kepada kita sebagai murabi yang baik bahwa uh, bagaimana kita bisa melihat, mengontrol penggunaan dari medsos pendidikan di sini bahwa uh, next Ame. Jadi Wan, selanjutnya Ustaz, waktunya sudah habis, Ustaz. bagaimana mendidik anak-anak kita
tentang pengenalan. Sudah selesai materinya, Meng. Siap, siap. Iya, iya. Sudah ya? Oke. Baik. Terima kasih kepada Ustazah Erna Yusuf yang telah memaparkan dengan Saya menutup teratur. ya. Terima kasih banyak. Jadi dibahas termasuk Kak Anti sendiri. Oh, iya, Bagus. Baik, sudah ya? Oke. Baik, terima kasih kepada Ustazah